Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya ya Allah. Pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang masalah kitabus shaum. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita memperbaharui atau beriktikaf dengan nama itu an-a'tabiha fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Dalil yang menetapkan cukup hanya dengan seorang saksi melihat bulan Ramadan adalah dari hadis yang berbunyi akhbaratun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala fasoma wa amara an-nasa bisiyamihi. Artinya, kuberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat bulan, maka Nabi berpuasa dan diperintahkan orang banyak berpuasa. Nabi memerintahkan agar orang lain, umatnya atau pengikut sirih berpuasa juga. Hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Umar. Hikmah penentuan awal bulan Ramadan hanya dengan perantaraan seorang saksi saja, tidak berlaku pada persaksian pada bidang lainnya. Karena untuk memelihara puasa, karena itu belumlah cukup dengan seorang saksi terkecuali dalam puasa dan yang ada hubungannya dengan puasa.
seperti sholat sunat tarawih. Nah, jadi ibadah yang lain itu kada bisa kalau hanya satu saksi. Misalnya seperti prosesi akad nikah itu harus dua saksi, kada bisa satu. Apalagi yang lain dari itu harus saksi itu dua minimal, ya. Nah, kalau puasa ini cukup satu aja yang melihat bulan itu sudah bisa dijadikan dalil. Berbeda dengan yang lain dari puasa dan yang ada kaitannya dengan yang lain dari puasa, maka tidaklah dianggap tunai hutang yang ditunda dengan hanya seorang saksi dalam melihat bulan Ramadan, dan tidak jatuh talak dengan saksi seorang yang melihat bulan Ramadan dari kemerdekaan seseorang yang dikaitkan dengan tibanya bulan Ramadan, tidak berlaku. Tetapi semua itu hanya berlaku bagi yang melihat saja. Karena itulah wajib berpuasa dengan perantaraan persaksiannya sekalipun ia pasif. Dan apabila berpuasa dengan perantaraan saksi seorang yang adil 30 hari genap, maka wajib berbuka kalau jumlah hari telah cukup, sekalipun bagi orang yang tidak melihat bulan dan sekalipun di langit tidak ada awan. Nah, jadi memulai bulan Ramadan ya itu harus dengan ru'yatul hilal, ya, melihat bulan. Sesuai hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa'in rumma alaikum fa'amilu inda sya'bana sanasin. Sudah salah hadisnya, ya. Kata Nabi, berpuasalah kamu apabila melihat bulan, dan berbukalah kamu apabila juga melihat bulan. Fa'in rumma, semua hadis, dan jika tertutup alaikum atas kamu kalau dilihat bulan, ya. Bulan pada bisa dilihat oleh karena cuaca buruk, misalnya awan banyak. Nah, jadi Nabi, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Nah, kalau sudah 30 hari itu ada berapa lagi? Ya, pasti puasa. Kalau bulan dilihat pada satu negeri, wajiblah isi negeri itu berpuasa, dan juga isi negeri yang berdekatan dengan negeri yang melihat bulan, yaitu negeri yang sama matlak atau tempat terbitnya bulan tadi, ya, dengan negeri yang melihat bulan. Dan tidak wajib bagi penduduk negeri jauh yang berbeda matlanya apa terlihat bulan tadi dengan negeri yang melihat bulan, karena dengan adanya perbedaan makna
tanpa melihat bulan itu berbeda juga jauh jarak dengan negeri Khatulistiwa. Kalau misalnya Malaysia melihat bulan, ya, kalau dengan Indonesia, nah wajib Indonesia tetap Malaysia ikut jangan melihat apa kata mengikuti orang yang melihat bulan. Ya. Atau misalnya di Malaysia ada melihat bulan, tapi di Indonesia melihat, wajib buat Malaysia atau Indonesia berpuasa karena melihat bulan. Karena negerinya berdekatan ke Makkah. Sedangkan negeri yang jauh, ada bisa kita ikuti, jangan. Kalau misalnya di Mesir melihat bulan, di Indonesia kalau Mesir dan Indonesia jauh, kan? Ada bisa kita kontrol di sana. Ada bisa yang kaji jauhan di Bupati. Terkecuali jika ditetapkan oleh qadhi yang berbeda mazhabnya. Umpamanya mazhabnya adalah mazhab Hanafi yang memperlakukan juga kepada negeri yang jauh yang tidak melihat bulan. Ini terkecuali di sini apabila ada qadhi yang berbeda mazhab yang memutuskan bahwa misalnya kita puasa, maka apabila telah ditetapkan qadhi tentang awal bulan Ramadan, maka wajiblah bagi orang yang mengikuti mazhab Syafi'i melaksanakan keputusan itu dengan mengerjakan puasa. Qadhi itu dikatakan orang yang memegang urusan keagamaan. Yang kita di Indonesia ini Kementerian Agama, ya. Kementerian Agama itu misalnya ujar mereka esok kita harus puasa. Karena mereka sebagai qadhi yang memimpin dalam keagamaan. Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah yang dinukil dari kitab Sahihul Anwar yang dimaksudkan dengan berbeda makna ialah antara dua tempat itu terletak jauh, maka itu tempat timbulnya bulan. Jadi antara dua tempat itu terletak jauh. Kalau seandainya bulan pada negeri yang pertama dapat dilihat, pada negeri yang kedua tidak dapat dilihat menurut kebiasaan. Kenapa? Karena terlalu jauh. Syekh Najul Tabrisi berkata, tidak dikatakan berbeda makna kalau jarak kedua negeri itu hanya 24 parsah. Kalau terjadi keraguan dalam menentukan perbedaan makna seperti bulan, maka dianggap sama seperti yang yakin juga. Dan jika nyata sama, maka wajiblah qadha berpuasa.
Syekh Rabi berkata di dalam kitabnya yang bernama Nihayah yang dinukil dari Subeki dan pendapat yang menjadi ikutan Asnawi dan yang lainnya, apabila berbeda maknanya ya tampak terlihat ulang apabila berbeda makna berselisih antara dua buah negeri, wajiblah bagi negeri yang berada di sebelah timur melihat bulan, dan demikian juga negeri yang berada di sebelah barat. Namun tidak berlaku sebaliknya. Artinya apabila di pihak sebelah barat melihat, pada mungkin diperlakukan ke sebelah timur. Tapi kalau timur melihat sebelah timur berarti sebelah barat, ada kemungkinan dia dapat diperlakukan. Yakni jika bertepatan arah selatan atau utara dan sama jauhnya dengan khatulistiwa, karena lebih dahulu terjadi malam di negeri yang berada di sebelah timur dan negeri sebelah barat, ya. Dan juga matahari lebih dahulu terbit dan lebih dahulu tergelincir di negeri sebelah timur dari negeri sebelah barat, ya. Kayak kita di Kalimantan ya, dengan di Jawa itu ada beda setengah jam kalau lebih beda. Jangan terdahulu di Kalimantan. Ya, misalnya Kalimantan, kita di Kalimantan Selatan, Kalimantan lah, bukan Kalimantan seluruh. Misalnya buka puasa itu jam 6 misalnya, jam 6 barat. Di Jawa berbuka puasa itu jam 6.30. Nah, beda, setengah jam beda. Jadi kada sama ya, ada mau di sama. Karena itu kalau dua orang saling mewarisi meninggal dunia, ya, yang seorang berada di sebelah timur dan yang seorang lagi berada di sebelah barat, dan keduanya meninggal pada waktu yang sama, ialah ketika gelincir matahari pada negerinya masing-masing, ya, maka yang meninggal di sebelah barat mewarisi yang meninggal sebelah timur, tetapi tidak berlaku sebaliknya, karena yang meninggal di sebelah timur lebih dahulu dari yang di sebelah barat. Ini misalnya dua orang misalnya ya, antara kakak dan adik misalnya. Yang adik ini misalnya di sebelah timur, ya, yang kakak di sebelah barat, dan pada waktu itu sama-sama meninggal. Waktunya sama habis maghrib, ya. Habis gelincir kan, habis maghrib kan. Nah, jadi yang di sebelah barat itu mewarisi yang di sebelah timur, karena diyakinkan bahwa yang di sebelah timur itu tak dahulu meninggal dari yang sebelah barat. Jadinya mewaris, ya, berhak atau mewaris. Tetapi tidak berlaku sebaliknya, ya, yang sebelah timur kada bisa mewarisi yang sebelah barat, karena sebelah barat kita dulu meninggal.
yang sebelah timur itu pasti terdahulu. Ini biasa kalau istilah hak waris mewaris. Walaupun sama ya kan, jamnya sama aja, habis maghrib meninggal, tapi beda waktunya, beda waktu. Syekh Abdullah bin Umar bermakna berkata, apabila perbedaan antara kedua negeri itu masih 8 derajat atau kurang pada waktu malam dan siang, maka kedua negeri itu sama maknanya, sama maknanya. Artinya sama tempat terlihat bulannya. Dan jika perbedaannya lebih dari 8 derajat, maka kedua negeri itu dikatakan berbeda makna. Perhitungan perbedaan atau tidak letak kedua negeri itu dihitung 8 derajat, karena sekurang-kurangnya waktu terbitnya bulan di permukaan ufuk adalah sesudah tenggelam matahari. Dari segi lain, kalau dua buah negeri ditetapkan sama dengan maknanya, kalau orang yang berada di negeri sebelah barat dapat melihat bulan sesudah matahari tenggelam, maka juga dapat dilihat oleh penduduk negeri yang sekitarnya 8 derajat atau kurang pada waktu yang sama. Umpamanya, apabila perbedaan antara tenggelam matahari pada dua buah negeri itu 6 derajat, maka negeri yang di sebelah timur lebih dahulu tenggelam matahari, dan negeri yang berada di sebelah barat sebanyak 6 derajat. Apabila bulan terletak pada batas yang dapat dilihat di tepi langit atau ufuk, negeri yang berada di sebelah timur dan tidak ada awan yang melindunginya, maka penduduk negeri yang terletak di sebelah timur dapat melihat bulan lebih dahulu dari penduduk negeri sebelah barat dengan ketinggian 6 derajat, yaitu umpamanya 2,5 jam, ya, 2,5 jam sesudah melalui 6 derajat lamanya, 2,5 jam, ya, 2,5, artinya 2 jam setengah. Maka ketika itulah awal tenggelam matahari di negeri sebelah barat, kedua negeri itu sama melihat bulan di dalam waktu yang sama pada kadar 2 derajat sesudah tenggelam matahari negeri sebelah barat. Maka yang 2 derajat itulah sebagai tambahan sehingga menjadi 8 derajat, dan kalau dikurangi menjadi 6 derajat pada ketinggian bulan di negeri sebelah barat, maka penduduk negeri yang di sebelah barat dapat melihat bulan dari negeri yang berada di sebelah timur tidak dapat melihatnya.
karena bulan telah hilang pada tepi langit negeri sebelah barat dan juga penduduk negeri sebelah timur khusus melihat bulan pada ketinggian 6 derajat sesudah tenggelam matahari di negeri sebelah timur dan sebelum tenggelam matahari di negeri sebelah barat. Sampai di sini selesailah perkataan Syekh Abdullah bin Umar bab Makkah, bab Arafah. Maka berdasarkan perkataan ini nyatalah bahwa tidak mesti orang yang tinggal di negeri sebelah timur melihat bulan, bahwa dilihat bulan oleh orang yang tinggal di negeri sebelah barat, yang berbeda dengan pendapat sufi seperti yang disebutkan di atas. Artinya ada sama. Yang sebelah barat, yang sebelah timur misalnya baru melihat bulan, ya, karena timur itu ada hulunya, bisa aja sebelah barat karena melihat bulan. Jadi kalau disamakan, ya, kayak kita dengan sana Makkah jauh banget, ya, 6 jam, 5 jam. Kalau disamakan, ya. Kalau salah seorang dari penduduk negeri yang melihat bulan pergi ke negeri yang tidak melihat bulan dan kedua negeri itu berbeda makna, maka wajiblah mengikuti mereka dalam berpuasa pada akhir bulan sekalipun sudah cukup puasanya 30 hari. Karena itu berpindah ke negeri mereka, maka ia menjadi salah seorang penduduknya. Jadi tersebut kalau misalnya seorang melihat bulan di negerinya lalu pulang ke negeri lain, ya, belayar ke negeri lain yang berbeda maknanya, maka wajiblah mengikuti mereka dalam berpuasa. Jadi wajib mengikuti negeri yang ditujunya itu. Kemudian di sana belum melihat bulan, ini berpuasa, usah puasa dulu. Yang walaupun dari kita di negeri kita sudah melihat, karenanya berbeda namanya, balik ke pendudukan, ya, berpindah ke pendudukannya. Inilah hukum kalau sampai ke negeri mereka sebelum hari raya. Tetapi kalau sampai ke negeri itu di dalam hari raya, maka hendaklah ia menahan diri imsak pada sisa hari sampai dengan hari raya. Dan juga berlaku sebaliknya, yakni kalau seorang dari penduduk negeri yang tidak melihat bulan, yang kedua negeri itu berbeda maka wajiblah baginya menyesuaikan waktu berbuka dengan penduduk negeri itu, sekalipun puasanya kurang dari 2 dari 30 hari, karena dengan berpindah ke negeri yang melihat bulan dan menjadi salah seorang dari penduduknya. Itu juga misalnya di negerinya tadi belum melihat bulan, ya, lalu dia berangkat ke negeri orang, yang di negeri orang itu tadi orang di situ melihat bulan, makanya wajib berpuasa atau berbuka yang menuruti negeri yang ditujunya. Alhamdulillah sampai di sini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan masyarakat mampu insyaallah bisa kita, insyaallah kita berdoa kita dan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi